Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 1. Safira dan Dava. Sejak tadi, Dava merasakan sesuatu yang mencurigakan. Berulang kali pria itu memandang kaca spion yang berada di atas kepalanya. Mobil berwarna hitam di belakang sepertinya mengikuti kita. Dava berkata dengan memandang kaca spion yang berada di atas kepalanya. Safira mutar kepalanya ke belakang dan melihat ke arah mobil yang dimaksud oleh Dava. "Iya, mereka mengikuti kita," jawabnya. "Aku sudah bilang, Fir, kalau kasus yang kamu pegang ini kasus berat. Tapi, mengapa kamu masih tetap mau megang kasus ini?" Dava memandang Safira. Pria berwajah tampan itu begitu mencemaskan gadis yang saat ini duduk di belakang kemudinya. Bila pengacara yang lain tidak mau megang kasus ini, begitu juga dengan Fira. Jadi, siapa yang mau menyelesaikan kasus ini? Safira bertanya dengan menang pria tampan yang saat ini mengemudikan mobilnya. Dava bukan hanya sekedar rekan kerjanya saja. Pria itu juga sahabatnya dan juga saudara angkatnya. Mereka memiliki usia yang sama. Agar bisa selalu melindungi Safira, Dava memilih untuk masuk ke Universitas Hukum dan mengambil jurusan pengacara demi untuk bisa selalu dekat dengan Safira dan melindunginya. Safira tidak terlihat gugup sama sekali menghadapi permasalahan yang saat ini dihadapinya. Ia mengaktifkan kamera pengintai yang ada di dalam mobilnya dan mengambil foto-foto mobil yang saat ini mengikutinya dengan cara yang sangat dekat. Setelah mendapatkan foto-foto dari mobil yang mengikutinya, ia langsung mengakses plat kendaraan dan juga warna mobil yang menjadi targetnya. Plat kendaraannya palsu, ungkapnya. Selain menjadi seorang pengacara, Safira juga memiliki kemampuan yang tinggi di bidang IT. "Kalau masalah ini sudah pasti, ngapain juga kamu repot-repot untuk mengecek plat kendaraan mobil itu, Fir?" Dava mutar kepalanya dengan memandang Safira. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Di saat seperti ini, Safira masih bisa bermain, pikirnya. Safira tertawa saat mendengar ucapan Dava. Ia mengarahkan kamera tepat di wajah pengemudi mobil itu. "Safira, saat ini kita dalam keadaan genting, dan kau masih bisa bermain-main seperti ini?" tanya Dava. Safira tertawa ketika mendengar omelan Dava. "Itu orang ngapain juga mau main-main tembak-tembakan? Sudah tahu ini mobil anti peluru." Safira memandang monitor di layar ponselnya. Safira dapat melihat apa yang dilakukan oleh penumpang di dalam mobil warna hitam tersebut. Ia melihat salah seorang dari mereka yang duduk di kursi samping, kemudian mengeluarkan senjata api dari jendela. Dava hanya diam ketika mendengar ucapan Safira. Mobil yang dikemudikannya saat ini sudah memiliki keamanan tingkat tinggi. Mobil anti peluru Safira memiliki desain seaman dan senyaman mungkin. Ban mobil dibuat sedemikian rupa sehingga jika terkena peluru, ban akan langsung mengisi angin kembali. Bagian atap dari mobil ini juga sudah dilengkapi oleh suplai oksigen agar bisa bertahan dari serangan kimia. Fokus dengan membawa mobil, aku sudah mengaktifkan aplikasi sensor pelacak keberadaan kita, sehingga orang kita dapat mengetahui lokasi kita dan mengetahui bahwa saat ini kita butuhkan bantuan. Jadi bantuan pasti akan sangat cepat datang. Safira tersenyum. Menghadapi kondisi seperti ini sudah sangat sering dihadapinya bila ia menangani kasus berat. Usianya masih sangat muda, 25 tahun. Namun di usianya yang begitu sangat muda seperti ini, Safira sudah dikenal sebagai pengacara yang hebat. Ia tidak hanya bermodal cantik saja, namun juga memiliki otak yang cerdas, analisa yang tinggi, dan juga kemampuan bela diri yang tidak perlu diragukan. Peluru yang ditembakkan dari mobil yang berada di sebelahnya mental, sehingga tidak mampu menembus kaca anti peluru mobil yang saat ini dinaiki oleh Dava. Saat ini mereka sedang berada di jalan tol. Dava dan Safira baru kembali dari Bandung ke Jakarta.
Dava mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Saat ini, tidak hanya satu mobil yang sedang mengikutinya, namun 3 mobil. Dava menaikkan gas mobilnya ketika mobil di belakangnya semakin menambah kecepatannya. Dava tidak ingin mobil itu berada di depannya. Berulang kali mobil yang saat ini berada di belakangnya mencoba untuk menembak, namun peluru yang keluar dari kepala senjata apinya mental dan tidak mampu menembus kaca mobil milik Safira. Safira mengambil senjata api yang disimpannya di bawah jok mobilnya. Dengan sedikit dibukanya kaca mobilnya, Safira menembak bagian ban mobil. 1 kali tembakan saja sudah tepat mengenai ban mobil, hingga mobil yang melaju kencang itu hilang keseimbangan. Mobil itu berputar-putar hingga terbalik berulang-ulang kali. Safira membidik mobil yang berada di belakangnya. Ia melepaskan tembakan tepat ke arah si pengemudi mobil, hingga mobil mengikutinya berhenti. Peluru itu pas mengenai lengan si pengemudi. Safira sengaja hanya menembak bagian lengan si pengemudi mobil saja. Ia tidak ingin menghabisi si pengemudi mobil tersebut. Setelah mobilnya berhenti, Safira menembak ban mobil bagian depan, kiri dan kanan. Kemampuan menembak Safira yang seperti ini dipelajarinya dari miminya. Ia memiliki kemampuan penembak jitu. Dava tersenyum tipis ketika melihat Safira yang dengan mudahnya menghentikan 2 mobil yang akan menyerangnya. Sikap Safira yang seperti ini selalu membuat Dava mengaguminya. Gadis berparas cantik itu tidak pernah terlihat santai. Ia akan memiliki strategi tersendiri untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Satu lagi, Fir. Dava memandang mobil yang saat ini mengejarnya. Sip. Safira bidik satu mobil yang saat ini melaju kencang. Mobil itu mencoba untuk mengejar mobilnya. Dari jarak 100 meter, Safira menembak si pengemudi hingga mobil itu berhenti. Setelah mobil berhenti, Safira menembak ban bagian depan. Ia menembak ban sebelah kanan dan kiri. Cara ini agar si pengemudi tidak bisa lagi mengejarnya atau melarikan diri. Kamu tembak bagian apa, Fir? Dava menghentikan mobilnya di tempat yang tidak jauh dari lokasi. Di sini mereka masih dapat melihat 3 mobil yang tadi mengejarnya. Hanya lengan. Safira tersenyum lebar. Kita lihat nanti ya, Fir, pas lengan atau meleset, ucapnya. Siapa takut? Safira tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya sebelah kiri. Beberapa mobil berwarna hitam melaju kencang dan berhenti di samping mobil Safira. Melihat mobil yang saat ini berhenti di sampingnya, Safira sudah tahu bahwa yang saat ini datang adalah orang kiriman pipinya. Safira memandang Aldo yang keluar dari dalam mobil. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu sedikit berlari menuju ke mobil Safira. Setelah yakin yang datang adalah orang suruhan pipinya, Safira dan Dava keluar dari dalam mobil. Nona Safira, tidak apa-apa, tanya Aldo. Tidak apa-apa, Om, jawabnya dengan tersenyum. Suara sirine mobil polisi sudah terdengar keras. Safira memandang ke arah suara. Ia tersenyum ketika melihat mobil patroli yang berhenti di depan mobilnya. Seorang pria yang bertubuh tinggi dan tegap keluar dari dalam mobil tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.